Biar bagaimanapun kalau sama ibu tuh udah kayak anak ya, jadi dimarahin, apa segala macam itu udah biasa. Ntar dulu Bu, gantian. Tapi gantian kalau saya reading ya saya lumayan strict gitu. Kita berusaha untuk membuat pemain-pemainnya juga harus nyaman gitu, karena mungkin background saya sebagai seorang aktor, saya tahu pendekatan seperti apa yang membuat saya merasa nyaman berbicara dengan director saya dan diberikan arahan. Itu arahan yang seperti apa sih yang membuat saya nyaman sebagai pemain. Nah itu yang coba saya lakukan kepada jajaran cast yang terlibat. Dan mudah-mudahan karena kami akan syuting tuh Hamin 7. Jadi dari hari ini itu 7 hari lagi. Lokasinya memang rumit, challenging. Ya, lokasinya sangat challenging. Kemudian apalagi saya pasti mikirin semua pemain-pemain mikirin gimana nanti di sana. Tapi saya udah ngasih lihat tuh gambar-gambarnya segala macam tuh dipresentasiin sama Mas Arya, sama Mbak Gita dan di produksi yang lain. So ya mungkin pesisir, akan ada wilayah pesisir pantai, akan ada kehidupan yang cukup sebenarnya keras. Tapi satu hal yang ingin saya katakan teman-teman, bahwa film yang sedang ingin saya buat adalah film yang tidak mendramatisir kehidupan sebenarnya, tapi bercerita tentang kehidupan itu kembali. Saya termasuk yang tidak terlalu gemar untuk karena berangkat lagi ya, itu kan pengalaman yang sangat personal ya. Hal-hal berat itu dilalui dan dijalani dengan penuh perjuangan, tapi juga bukan untuk kemudian self pity, mengasihani diri sendiri, atau kemudian mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan lain-lain gitu. Jadi secara karakter saya bisa bilang Pangku adalah sebuah film yang memotret sebuah kehidupan berangkat dari perspektif seorang perempuan dan perjalanan hidupnya, dan tidak ada satu karakter pun yang sebenarnya purely black and white di dalam film ini. Secara utuh semua pada akhirnya punya motifnya masing-masing, semua pada akhirnya punya kepentingannya masing-masing, semua punya tujuan hidupnya masing-masing. Dan kadang-kadang tujuan hidup itu bisa melukai orang lain atau bisa menimbulkan kebahagiaan bagi orang lain, tergantung perspektif apa yang diambil dan perjalanan hidupnya. Mungkin itu aja. Siap, terima kasih. Seorang ibu satu hari didatangi oleh anak laki-lakinya yang mengatakan, "Ibu, saya mau menikah." Alhamdulillah, ibu gitu ya. Tapi oke, nah kapan caranya, kok belum dikenalin gitu kan ya. 3 bulan lagi Bu. Begitu bilang 3 bulan lagi, itu rasanya napas mau berhenti. Ya, karena apa ya, namanya seorang ibu, saya baru merasakan bahwa pasti gitu ya, ada kekhawatiran. Dan walaupun saya tidak ada tidak punya anak biologis gitu ya, tapi saya tahu, saya melihat, saya belajar dari banyak ibu-ibu dalam kehidupan ini, sampai akhir hayat ibu akan selalu khawatir akan anaknya ya. Inilah yang saya rasakan pada awalnya. Tapi kakaknya mendukung, adiknya mendukung, ketawa lu. ya ibu bilang apa ya enggak ya? Kekhawatiran pasti ada, tapi ya ibu hanya berusaha semaksimal mungkin. Love you ibu. I love you. Boleh dipeluk kok ibu. Nangis Bu. Jadi Training topik langsung. Jadi apapun yang terjadi ya ini sudah pilihan dari anak-anaknya gitu ya, harus percaya. Yang ibu bisa lakukan hanya berdoa terus dan berusaha terus maksimal untuk terus mendukung anak-anaknya. Dan kekhawatiran jujur aja, kerja keras. Dalam 3 bulan ini saya barangkali dalam 3 bulan, 1 bulan menunggu revisi skripnya. Dalam 2 bulan ini Sahabat Reza ini sebetulnya cocoknya dia jadi wakilnya Pak Prabowo. Ya, boleh. Iya, benar.
Iya. Bukan partai pasti udah jadi menteri Pak Prabowo. Bener. Lanjut. Ibu punya alasan, no. Ibu punya alasan untuk itu. Ya. Jadi 2 bulan nih kan ya persiapan nih Teh ya. 2 bulan. 1 bulan kita apa tuh namanya? 1 bulan itu ini apa namanya pembinaan. Oke, pembinaan. 1 bulan, ya. 1 bulan pembinaan. Bulan kedua masuk Akmil. Untuk kita nggak disuruh pakai baju tentara nih. Benar. Tiap hari digojlok, reading. Udah kayak Akmil beneran. Betul. Lebih ganas dong, Bu. Lebih ganas. Bukan lagi sampai ibunya nangis. Nah, tapi persiapannya sangat luar biasa ya Ibu Christine Hakim yang Iya. diberikan oleh Reza Tapi Rahadian. itu menunjukkan Ya. bahwa seorang Reza Rahadian yang kita tahu semua multi talented Yes. punya leadership yang kuat sekali. Ya, sampai setelah 2 bulan, ini bulan berapa ya? Ya kita berapa hari lagi tinggal menghitung hari kan syuting ya. Yang ada sampai saya sendiri khawatir gitu ya. Khawatir itu gini, karena kok kita semua happy dan gembira ya. Ya, kemarin waktu test camp juga amat sangat gembira gitu. Itu lokasi syutingnya hampir ke Gaza gitu ya. Ya, yang memerlukan mentalitas yang kuat dan ketahanan fisik yang luar biasa gitu ya. Baik. Jadi tapi kok ini kita happy sampai saya bisikin sama nak, hati-hati ya nak ya. Kita ini lagi syuting, jangan sampai kita akhirnya nggak fokus nih karena happy terus, gitu kan? Jadi Reza, jadi bagaimana Reza pun mempunyai kemampuan untuk menciptakan atmosfer kerja yang sangat nyaman buat kita semua. Nah itulah, Siap. ya. Tapi kami juga sadar bahwa perjalanan proses belum selesai. Ya. Kami masih harus terus bekerja keras. Tentunya kembali lagi mudah-mudahan film ini akan memberikan warna Amin. juga yang berbeda buat kemajuan industri perfilman Indonesia. Terima kasih. Ya, kami semua bahagia, alhamdulillah. Ya, Ibu Maya sebagai hidupnya yang memangku kehidupan orang lain, aduh berat amat ya Mak. Tapi dia nggak tulus-tulus juga, ada hidden agenda dan ada pamrihnya juga ternyata di balik niatnya untuk memangku kehidupan orang lain. Baik, terima kasih Ibu Christine Hakim. Bertaruh hidup di tengah hempitan dan memberi makna hidup bagi yang lain. Devkano dan Hendra, terima kasih. Kita ke Bapak itu udah dijelaskan dengan 1 kalimat karakternya masing-masing. Tapi kalau kita boleh nanya ke Claresta, ini gimana merupakan film pertama Claresta sebagai pemeran utama, dan di proyek ini langsung disutradari oleh seorang Reza Rahadian bermain dengan Ibu Christine Hakim. Ini gimana perasaan yang bisa dijelaskan ke teman-teman media? Silakan. Aku teriak dalam hati. yang pasti aku amat sangat alhamdulillah bersyukur dan bahagia banget untuk menjadi bagian dari proyek pertama gambar gerak ini, Pangku. Karena di proyek ini aku bertemu dengan orang-orang hebat, semua yang ada di depan sini dan yang tidak berhalangan hadir hari ini. Banyak diskusi menyenangkan, aku banyak dapat ilmu baru, dan aku bisa merasakan semua yang terlibat dalam proyek ini sama antusiasnya, sama passionate-nya, sama bahagianya dalam menjalani proyek ini. Didirect sama Kak Reza. Dari hari pertama prep, dari pertama reading, aku tahu Kak Reza sudah tahu apa yang mau disampaikan secara detail dari film ini dan dari tiap karakternya. Karena reading Dewan aja Kak Reza udah tahu shotnya mau kayak gimana. Dan aku bisa merasakan Kak Reza put his whole heart to this movie juga. Bekerja sama dengan Ibu Christine is been my dream, mimpi aku banget, dan ternyata mimpinya terwujud di project ini. Banyak banget aku sudah memimpi-mimpikan untuk belajar dari Ibu, dan alhamdulillah di project ini aku belajar banyak banget dari Ibu Christine, bukan soal kantoran aja, tapi banyak banget soal kehidupan. Ibu banyak banget cintanya. Ya, aku sangat bahagia dan bersyukur. Siap, Jadi mohon doanya. Kami kita doakan. Datang hari ini, saya
berperan sebagai Sartika. Sartika ini adalah ibu yang tangguh, di mana dia menyimpan semua struggle-nya untuk dirinya sendiri. Jadi Sartika adalah ibu yang mencari nafkah dan bertahan hidup untuk anaknya, walaupun Sartika tidak tahu kemana hidup akan membawanya. Wow, terima kasih Claresta. Kalau ke Mas Fedi Nuril, silahkan. Hadi, seperti apa yang boleh digambarkan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Sore Makan kakak. belum? Belum kayaknya lemes. Saya memerankan karakter bernama Hadi. Hadi ini seorang laki-laki yang berjiwa kebapaan tapi kesepian. Dan memiliki anak adalah keinginan terbesarnya, dan menjadi bermanfaat adalah pencapaian terbesarnya. Fedi Nuril, terima kasih Fedi Nuril. Sekitar 5 tahun yang lalu Reza sudah menyampaikan, Teh, saya baru pulang dari daerah Pantura. Dia senang sekali melihat bagaimana tokoh perempuan yang punya ketangguhan dalam hidupnya gitu, yang dia punya dedikasi yang luar biasa dalam melewati hidupnya gitu. Lalu waktu itu kami berdiskusi, saya sempat menyodorkan beberapa nama penulis, tapi bertahun-tahun tidak terjadi dengan lancar. Sampai akhir tahun lalu saya merasa punya hutang terus gitu, karena saya melihat, Reza, mungkin kamu sudah saatnya jadi sutradara, dan dia selalu menyampaikan, dan ibu juga selalu, Ibu Christine adalah ibunya kami semua, dan ibu selalu juga mendukung, dan saya percaya Reza itu seperti putra ideologinya ibu gitu. Jadi saya pikir, oh mungkin inilah saat yang tepat. Dan jam 3 pagi entah kenapa saya juga terbangun dan saya bilang, Reza, maaf ya, saya mungkin sempat memberikan beberapa nama yang kurang pas gitu, mungkin kali ini harus jadi ya gitu. Dan saya merasa hutang saya terlunasi, dan entah kenapa semua berjalan begitu lancar, saking lancarnya saya takut sendiri gitu. Kenapa ini begitu dimudahkan semua, tapi mungkin seperti tadi Reza mengatakan, ibu bilang ya sudah jalannya Allah, dan saya percaya ada segala patra, waktu, tempat, situasi, kondisi juga membuat itu semua terjadi. Saya ketemu Ibu Meliana, Ibu apakah tertarik dengan cerita semacam ini gitu. Dan entah kenapa semua berjalan dengan sangat mudahnya, dengan sangat lancarnya, hingga terjadilah ini semua hanya dalam waktu yang tidak sampai 1 tahun, tetapi embrionya sudah bertahun-tahun. Jadi saya yakin ini adalah karya yang sudah lama dikandung gitu, di dalam benaknya Reza, dan saya semoga berharap akan terrealisasi secepatnya dengan lancar. Syuting, terus kita juga sudah cast dengan udah leading bersama pemain-pemain yang sudah kita tetapkan gitu. Dan tentunya juga tadi udah lihat ya beberapa nama-nama. Jadi itu sebenarnya sahabat-sahabat kami juga yang kalau kita bilang itu sebenarnya dream team gitu. Jadi ya happy banget sih bisa didukung sama orang-orang yang tadi. Siap, terima kasih Kak Arya. Selanjutnya Mbak Gita, boleh dijelaskan tadi mengumpulkan teman-teman tim produksi yang sangat luar biasa gimana? Ya, jadi untuk teman-teman tim produksi memang kita sangat-sangat beruntung ya, Mas Reza, kita dapat kolaborator talenta-talenta terbaik juga di industri. Ada Pak Theo di OP kita, lalu ada Mbak No di kostum, dan juga Pak Eros Evelyn di production design. Dan senangnya semuanya sangat bersinergi gitu dengan semua tahap kreatif dan juga tahap persiapan. Mungkin salah satu yang unik juga adalah karena cerita ini berlatar belakang di Pantura, yang sebenarnya juga sangat jarang kita melihat film Indonesia yang mengambil latar belakang kehidupan manusia di pesisir gitu. Dan kami sudah 3 kali ya mondar-mandir ke sana sebelum kami siap untuk berangkat syuting, dan mudah-mudahan semua akan berjalan lancar. Amin. Ini film perdana, film yang buat saya sebagai kreator di film ini adalah surat cinta saya untuk ibu saya gitu, karena saya merasa I think she's done a lot gitu in my life. Jadi tepat ketika film pertama, saya rasa harus sesuatu yang juga minimal ada keterikatan batin, ada kedekatan emosional gitu ya,
untuk kemudian bisa diwujudkan. Jadi ya film ini saya persembahkan untuk ibu saya tercinta, seorang wanita yang tangguh, kuat. Saya selalu melihat perempuan itu adalah figur yang amat sangat luar biasa, dan itu terwakili ketika saya melihat ibu saya gitu. Dia hampir tidak pernah mengeluh. Nah, apakah nanti perjalanan ini akan ada keterkaitan? Cerita ini bukan tentang hidup ibu saya, tapi melihat tokoh perempuan yang seperti apa tentu itu menginspirasi. Gitu. Terima kasih. Saran ya, rasanya kalau ditanya kenapa tuh paling susah jawabnya. Saya percaya sama Dasekala Patra tuh waktu, tempat, dan kejadian. Kalau sudah tepat, kalau kata Happy Salma dan kalau ibu selalu menyampaikan ke saya, semua sudah ada waktunya, Allah yang atur kalau kata ibu. Jadi ya saya merasa tepat aja sekarang gitu, melahirkan sebuah karya. Nggak pernah disetting untuk hari ini atau kemarin gitu, atau menentukan kapan. Saya percaya semua memang proyek ini tuh mengalir, sangat-sangat mengalir. Jadi semuanya berjalan secara organik. Produser saya, Mas Arya dan Mbak Gita juga ketika persiapan, kita nggak terburu-buru. Sebenarnya persiapan tuh kita dari bulan Februari ya. Februari ada masa-masa kami riset dulu untuk film Pangku ini. Dan kenapa judulnya? Yes, kenapa Pangku? Pangku. Kalau bicara background sedikit ya, Pangku ini dalam artian yang sebenarnya memangku. Ada sebuah tradisi namanya kopi Pangku di daerah wilayah Pantura, Pantai Utara. Tradisi ini sebenarnya berjalan dari daerah yang cukup jauh, tapi sebagian melintasi wilayah Cirebon, Indramayu, dan lain-lain. Sebuah kehidupan yang menurut saya ketika saya pernah datang ke sana waktu syuting film yang lain sebenarnya sekitar 5-6 tahun lalu terbesit aja gitu di kepala, wah suatu hari kayaknya kalau saya bikin film saya sangat ingin settingnya tidak jauh dari kehidupan yang ada di sana. Kemudian cerita itu berkembang baru tahun ini, dari tahun lalu sebenarnya udah kepikiran kira-kira ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, kemudian tentunya akhirnya tercapailah, oke, ini kita akan pilih penulis. Saya turut terlibat sedikit di dalamnya juga. Ada Felix, sayangnya Felix nggak bisa hadir hari ini sebagai penulis skenarionya. Kemudian cerita ini lahir. Jadi Pangku itu adalah sebuah cerita tentang perjuangan atau perjalanan hidup seorang perempuan yang bernama Sartika, yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah himpitan, di tengah krisis yang menimpa dirinya, dan bagaimana journey kehidupan dia. Mudah-mudahan nanti itu teman-teman bisa saksikan di pertemuan kita selanjutnya. Baik, menarik. Saya mau address juga ini rasa terima kasih saya kepada kru yang terlibat. Ada DOP kita Pak Theo Gehian, ada production designer Pak Eros Eflin, editor dipegang oleh Ahmad Festi Anggoro, music by Ricky Leonardi, kostum di Retno Rati Damayanti, makeup aktris Sandra Jasa, sound di Pak Sutrisno, screenplay Felix Nesi, kemudian ada casting director Calvin Moniaga, line producer Suma Adiwinata, executive producer Ibu Meliana Cahya Dikarta, associate producer Happy Salma, co-producer Gita Farah, producer Arya Ibrahim, dan directed by saya sendiri. Silakan Bu Gita sama Teh Happy. Oke, mungkin saya tidak panjang lebar. Sekali lagi selamat untuk Reza. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga sore hari ini menembus kemacetan dan datang ke sini begitu ramainya. Intinya adalah saya secara pribadi mengikuti beberapa tahun ini bagaimana dedikasi dan integritas seorang Reza Rahadian, dan juga bagaimana Arya yang selalu mendampingi di sebelahnya dengan penuh konsistensi dan juga profesionalisme. Intinya saya senang sekali ketika Reza menyampaikan sebuah gagasan ingin menyampaikan puisi kehidupan tentang tokoh-tokoh manusia yang ada atau relevan di sekitar kita untuk menjadi sebuah karya yang baru, yaitu sebuah film. Intinya dengan sekuat tenaga dan jodohnya mungkin, entah bagaimana tiba-tiba semua terjadi begitu saja dan begitu dimudahkan. Dan intinya saya sangat terharu juga menjadi
bagian dan juga perjalanan sejarah kekaryaan film pertamanya Reza. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Bagita. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir menembus kemacetan hari ini. Perkenalkan saya Gita Farah, co-produser untuk film Pangku, dan saya merasa sangat terhormat dan juga bangga. Terima kasih kedua sahabat saya, Reza dan Arya. Ini hal yang tentunya sangat dinanti-nanti karena mereka berdua adalah salah satu talenta terbaik perfilman Indonesia, dan kami tentunya sangat bangga menjadi bagian dari film Pangku dan Gambar Gerak, dan tentunya sangat menantikan apalagi yang akan Gambar Gerak lahirkan di hari-hari kemudian. Dan terima kasih, selamat menikmati the rest of the day. Thank you.